Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Halim. Saya dari kelas 2E Manajemen Dakwah akan menjawab soal UTS pada mata kuliah fikih. Soalan pertama, sebutkan pengertian fikih lughatan dan istilah dari berbagai ulama. Secara bahasa, fikih al-fiqhu yang berarti fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Adapun secara istilah, menurut berbagai ulama, menurut Al-Utsaimin, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Imam Al-Haramain, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara syar'i, bukan secara akal. Adapun kesimpulan dari tiga definisi ulama di atas, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syar'i. Pembahasan fikih hanya yang bersifat amaliyah seperti tata cara salat, zakat, dan haji. Ilmu fikih digali dari dalil-dalil yang terperinci, dan ilmu fikih juga membahas tentang perbuatan mukallaf seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, dan haram. Soalan yang kedua, sebutkan pengertian hukum dan ahkamul khamsah serta perbedaan syariat dan fikih. Secara bahasa, hukum berasal dari kata hakama yang berarti ketetapan atau keputusan. Secara istilah, dapat dipahami bahwa al-hukum berarti kitab atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa raib, perintah, larangan, atau ansuran untuk melakukan atau meninggalkan. Takhir, memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Adapun ahkamul khamsah, hukum yang 5. Yang pertama, wajib, yaitu berpahala mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya. Contoh ialah salat 5 waktu. Yang kedua, sunnah, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Contoh, salat tahajud. Yang ketiga, haram, berpahala meninggalkannya dan berdosa mengerjakannya. Contoh, berzina. Yang keempat, makruh, berpahala meninggalkannya dan tidak berdosa mengerjakannya. Contoh ialah melajang. Yang kelima, mubah, tidak berpahala dan tidak pula berdosa, baik meninggalkan maupun mengerjakannya. Contoh, bekerja setelah sholat Jumat. Adapun perbedaan syariat dan fikih. Yang pertama ialah syariat. Syariat adalah jalan atau agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempuh oleh hamba-hambanya, yang mana di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan dalam menjalani agama ini. Sumber dari syariat adalah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis. Hukum syariat tidak bisa dirubah dan bersifat universal, dan balasan bagi yang melanggarnya adalah balasan Allah pada hari perhitungan amal. Sedangkan fikih secara bahasa ialah yang berarti faham. Secara istilah adalah pengetahuan dalam memahami hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka dengan ilmu fikih ini manusia mengkaji mengenai hukum suatu perkara seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram, dan lain-lain.
ilmu fikih berasal dari pemikiran ilmu fikih berasal dari pemikiran ulama, ahli fikih atau fuqaha yang didapat dari dalil-dalil yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana bersumber pokok dari ijtihad atau pemikiran ulama dalam memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Adapun soal yang ketiga, yaitu sebutkan pengertian dalil dan pembagiannya serta sumber-sumber hukum Islam. Secara bahasa, dalil artinya petunjuk. Sedangkan secara istilah, dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk memperoleh hukum syarak, ketentuan yang berasal dari Allah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Adapun pembagian dalil ditinjau dari segi asalnya. Yang pertama itu adalah dalil nakli, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli, yaitu dalil yang berasal dari pemikiran ulama. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Yang pertama itu adalah dalil kulli, yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil ini berupa Al-Quran dan hadis, dan ada kalanya berupa kaidah kulli. Yang kedua, dalil juz'i, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Ditinjau dari daya kekuatannya. Yang pertama itu adalah dalil qat'i. Dalil qat'i ini terbagi dua macam. Yang pertama, dalil qat'i al-wurud, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah, yaitu hadis mutawatir. Al-Quran seluruhnya qat'i wurudnya, dan tidak semua hadis qat'i wurudnya. Yang kedua adalah dalil qat'i al-dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud yang tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan lain. Adapun yang kedua itu adalah dalil danni. Dalil danni ini juga terbagi dua macam. Yang pertama adalah dalil danni al-wurud, yaitu adalah dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun dalil danni al-dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya yang memiliki makna ganda atau arti maksud yang lebih dari satu. Dan adapun sumber-sumber hukum Islam, yang pertama ialah Al-Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah sebuah metode dalam penetapan hukum atas segala permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah sebuah mekanisme untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara menganalisis terlebih dahulu permasalahan baru yang timbul dan mengaitkannya dengan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada, yaitu Al-Quran, Sunnah,
dan ijma. Baik, hanya sekian yang dapat saya jawab dari soal UTS pada mata kuliah fikih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.